Kami persilahkan Bapak Dekan untuk memberikan kata sambutan sekaligus untuk membuka kuliah umum pada hari ini. Pada Bapak Dekan kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Wakil Dekan yang mungkin hadir di ruangan ini, para dosen yang hadir di dalam ruangan Zoom ini, yang kami hormati Bapak Ibnu Sitompul sebagai dosen yang akan memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa kita yang hadir pada hari ini atau para dosen yang ingin ikut dalam kuliah umum ini. Kemudian yang kami banggakan anak-anak, adik-adik, saudara-saudara mahasiswa, mungkin ada yang S1, S2, saya belum lihat ada S3 di sini. Pertama sekali mari kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kesempatan kepada kita, usia kepada kita, kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kuliah umum kali ini. Para mahasiswa yang para mahasiswa peserta kuliah umum, ya, hari ini kita akan mengikuti sama-sama kuliah umum dalam suatu topik yang sangat penting dan hampir setiap tahun akan menjadi perbincangan di negara kita, yaitu mengenai polusi atau pencemaran yang transboundary sifatnya. Tentu setiap tahun ini jadi persoalan. Apakah misalnya pencemaran atau polusi asap itu disebabkan oleh peristiwa alam maupun karena ulah manusia membuka hutan, membersihkan perkebunan dan lain-lain. Nah, tapi karena dia bersifat transboundary, itu ada negara lain atau tetangga kita yang terganggu. Mungkin juga di situ ada kerugian dalam industri mereka atau kerugian dalam berbagai aktivitas publik yang mereka lakukan. Nah, tentu Anda sudah belajar semuanya ada tentang state responsibility, setiap negara itu punya tanggung jawab jika terjadi hal-hal semacam itu. Nah, seperti apa tanggung jawabnya? Itu yang akan kita dengar nanti dan lain-lain hal yang akan kita dengar nanti. Kita akan sering melakukan kuliah umum untuk melihat berbagai hal yang sedang muncul atau hal-hal yang up to date, hal-hal yang kekinian. Dan kita akan menghadirkan perspektif-perspektif siswa dan pengalaman mahasiswa. Hari ini kita bertemu dengan Pak Ibnu Sitompul. Beliau ini dari New Zealand ya, Ibnu ya. Sekarang sedang mengikuti ini dari New Zealand ya. Iya betul. Ya, beliau ini adalah researcher dari Canterbury University di New Zealand ya. Nah, ini jauh saudara-saudara dan kita hadirkan untuk memberikan pengetahuan, pengalaman, berbagi ilmu kepada kita semua ya dari negeri yang jauh sana. Kalau nggak kita manfaatkan, sudah kelewatan kali kita ini. Udah jauh kali dikasih ilmu lagi, ya kan? Nah, oleh karena itu ya kita akan sering nanti memberikan kuliah-kuliah umum dengan berbagai perspektif atau mungkin dari dosen-dosen yang afiliasinya dari luar negeri supaya kita bisa mengikuti hal-hal baru yang berkembang dalam hukum di negara kita maupun di dunia internasional. Nah, kebetulan saya asal saya Departemen Hukum Internasional. Kemudian Pak Riyadi Departemen Hukum Internasional. Ini bukan pilih kasih, enggak. Kebetulan momennya yang pertama ini bicara tentang hukum internasional, ya. Kebetulan juga Pak Ibnu mungkin pendalamannya international law, ya. Nah, bidang-bidang lain juga akan kita bicara. Atau kalau ada yang bocor itu,
Kalau ada usul mahasiswa, mungkin hal-hal yang up-to-date yang perlu kita bicarakan, yang perlu kita ungkap untuk menghadirkan dosen-dosen yang memberikan stadium general, beritahu kami supaya kita bisa mengupayakannya dan mencarinya. Nah, jadi ini supaya tidak jadi supaya tidak jadi sesuatu yang nanti salah paham ya adik-adik, karena dekannya hukum internasional, acaranya hukum internasional lagi. Enggak, ya silakan nanti kita tetap cari berbagai berbagai bicara dengan perspektif yang berbeda. Jadi itu ya. Jadi adik-adik sekalian, anak-anak kami, para saudara-saudara dan mahasiswa, ya hari ini kita berdiskusi jarak jauh dengan Pak Ibnu yang di ujung belahan dunia lain sana ya, di New Zealand. Nah, mari kita dengar, mari kita simak supaya ilmu pengetahuan kita bertambah. Jadi Pak Ibnu, dari audiens yang mendengar ini sepertinya lebih banyak mahasiswa kita di program studi S1 ya. Saya juga kuliah, saya pindahkan kemari yang mengambil hukum internasional lanjutan supaya absensinya saya tukar kemari supaya bisa dengar kuliah umum pada hari ini. Terima kasih Pak Ibnu atas kehadirannya, atas bersedianya untuk memberikan ilmu kepada anak-anak mahasiswa dan kami semua. Mudah-mudahan kerjasama semacam ini bisa kita kembangkan di hari-hari yang akan datang ya, dengan topik-topik yang berbeda. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mari kita ikuti bersama dengan baik kegiatan ini sampai dengan berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Bapak Dr. Mahmul Siregar, SIM. Baik, kita masuk ke inti acaranya ya, kuliah umum. Kuliah umum pada hari ini berjudul Dampak Perjanjian Internasional terhadap Pencegahan Kebakaran Hutan dan Polusi Asap Lintas Batas Negara. Perlu kita ketahui bersama, saudara, bahwasanya saat ini memang kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas ini menjadi perhatian internasional sebagai isu-isu lingkungan dan ekonomi pastinya ya. Jadi kebakaran itu dianggap sebagai ancaman yang potensial bagi pembangunan berkelanjutan karena dampaknya pastinya secara langsung pada ekosistem kita. Nah, nanti akan dijelaskan kepada narasumber kita, yaitu Muhammad Ibnu Khaldun Sitompul, SHLLM PhD. Nah, sebelumnya kita sapa dulu Pak Ibnu. Apa kabar Pak Ibnu? Assalamualaikum, alhamdulillah baik-baik. Apa kabar? Sehat. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, ya kan? Betul. Narasumber kita ini merupakan researcher ya, atau peneliti dari University of Canterbury ya di New Zealand, di Selandia Baru. Selandia Baru itu negara kepulauan juga di benua Australia ya, Pak Ibnu ya? Iya, betul. Negara kepulauan juga di Australia. Baik, langsung saja kita masuk kuliah umum kita dengan Bapak Ibnu Sitompul. Kami persilahkan dengan segala hormat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mahmul Siregar sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan atas kesempatan ini. Kemudian saya juga ingin terima kasih kepada Mas Riyadi selaku dosen Hukum Internasional di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, dan selaku moderator kita dalam acara kuliah umum dan diskusi pada hari ini. Dan mungkin akan memandu gitu ya sampai akhir nanti ada tanya jawab di akhir sesi. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan Fakultas Hukum yang mungkin ada datang di sini
yang tidak bisa dapat saya sebutkan satu persatu, dan juga kepada semua rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir melalui forum Zoom pada hari ini untuk mendengarkan sedikit tentang topik kebakaran hutan yang akan saya sampaikan dari sudut pandang internasional hukum internasional. Jadi tadi seperti kata Mas Riyadi, perkenalan, saya ada di New Zealand sekarang posisi. Jadi karena saya kuliah S3 di University of Canterbury, jadi sampai saat ini saya masih tinggal di sini gitu untuk melakukan research di hukum internasional, terutama di hukum lingkungan internasional, dan lebih spesifik lagi di bidang hutan dan biodiversity atau keanekaragaman hayati. Jadi mungkin perkenalannya sudah disampaikan oleh Mas Riyadi tadi. Jadi saya mungkin bisa langsung saja ke diskusi kita dan perkuliahan kita. Oke, mungkin saya bisa share slide ya, Mas. Share screen. Sudah bisa, Mas. Sudah bisa, Mas. Bisa. Sebentar, gimana nih saya? Share. Ada kelihatan nggak? Izin Pak Ibnu kalau bisa di reviewnya itu diperbesar biar nampak. Ini. Boleh, siap. Udah nih, oke. Oke. Ya karena susahnya Zoom ini di saya nggak kelihatan dia, ya kan? Jadi oke. Jadi ya kita mulai aja. Area saya agak bingung. Oke. Ya. Judul dari perkuliahan kita hari ini adalah dampak perjanjian internasional terhadap pencegahan kebakaran hutan dan polusi asap lintas batas di Indonesia. Jadi sedikit pendahuluan. Mungkin sudah dijelaskan juga tadi oleh Pak Dekan dan Pak Mas Riyadi tadi bahwa menurut data masalah kebakaran hutan dan polusi asap sudah menjadi masalah tahunan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Masalah ini sering menjadi masalah lingkungan di kawasan Asia Tenggara, terutama di negara-negara tetangga yang sangat dekat dengan Indonesia, yaitu Malaysia dan Singapura. Dalam beberapa kasus, polusi asap yang sebagian besar dari kebakaran hutan di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan, bisa sampai ke Thailand dan negara sekitarnya. Dampak kebakaran hutan ini bukan saja regional, tapi juga global. Oleh karena itu, menurut saya diperlukan upaya kolektif secara internasional untuk mengatasi masalah ini, karena upaya domestik dan regional, jika tidak dibantu dengan upaya internasional, tidak akan memadai. Kemudian, oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya akan membahas perjanjian-perjanjian internasional dan juga kewajiban-kewajiban internasional yang saya anggap paling relevan, yang kemungkinan dapat mengatur dan memiliki dampak tidak langsung terhadap pencegahan masalah kebakaran hutan dan polusi asap yang sering terjadi di Indonesia dan Asia Tenggara. Dan beberapa perjanjian yang saya pilih yang mungkin memiliki obligation paling relevan adalah yang seperti bisa dilihat rezim perubahan the climate change regime atau rezim perubahan iklim, yaitu the UNFCCC, Kyoto Protocol, dan Paris Agreement. Yang kedua adalah Konvensi Keanekaragaman Hayati atau Convention on Biological Diversity. Yang ketiga, Konvensi Ramsar tentang lahan gambut atau lahan basah. Kemudian Konvensi mengenai perlindungan warisan budaya alam dunia atau the World Heritage Convention. Terus kemitraan jalur terbang Asia Timur dan Australia. Dan kemudian prinsip-prinsip hutan atau forest principle. Jadi inilah yang saya pilih, yang obligasinya kira-kira akan memberikan dampak positif atau untuk
Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan polusi asap lintas batas. Nah, kenapa perjanjian-perjanjian ini penting untuk dibahas dan untuk diangkat? Karena terkait masalah hutan, dampaknya itu regional seperti yang dibilang tadi, bisa berdampak buruk terhadap ekonomi negara lain, ya. Dan seperti yang terjadi sekarang, dan kita ketahui juga tidak ada perjanjian di level internasional tentang hutan atau tentang kebakaran hutan. Jadi memang perjanjian yang khusus directly mengatur hutan itu sampai sekarang ini secara di internasional itu tidak ada. Dan juga hutan masih dilihat sebagai sumber daya alam yang sangat penting untuk banyak negara, terutama negara-negara berkembang, di mana hutan adalah sumber pendapatan yang sangat penting untuk domestik ekonomi, dan perjanjian yang mengatur hutan dianggap berpotensi mengganggu ekonomi, dan oleh karena itu dianggap sebagai hal yang sensitif untuk diatur secara global. Nah, sekarang kita lihat kenapa perjanjian-perjanjian ini penting. Tidak ada perjanjian yang tadi sudah saya bilang, tidak ada mengatur secara langsung tentang hutan. Selanjutnya perjanjian ASEAN, perjanjian internasional yang di kawasan ASEAN, yaitu di Agreement on Transboundary Haze Pollution tentang lintas batas di tahun 2002 tidak efektif karena kebakaran dan polusi asap terus terjadi tiap tahun setelah ditandatanganinya perjanjian regional ini, dan kebakaran tetap terjadi. Dan tentunya hal ini akan mengganggu perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang saya sebutkan di atas tadi untuk mencapai target mereka, dan pada akhirnya dapat gagal mencapai tujuan secara umum. Perjanjian-perjanjian ini juga penting karena Indonesia dan beberapa negara ASEAN merupakan pihak yang ikut menandatangani perjanjian-perjanjian ini. Dan oleh karena itu mereka secara hukum terikat untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian-perjanjian yang telah saya sebutkan di atas. Dan mereka negara-negara ASEAN ini dengan menandatangani, mereka berkomitmen untuk melaksanakan kewajibannya dan menjauhi hal-hal yang dapat menghambat perjanjian ini untuk mencapai tujuannya. Pelanggaran kewajiban yang dapat mengakibatkan berbagai masalah hukum, yang semuanya akan berdampak negatif pada negara yang melanggar. Hal ini menurut saya dapat memberikan tekanan positif pada negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan perilaku mereka terhadap hutan. Nah, kita lihat. Mas, ini agak nanya. Dan demikian penting untuk kita menganalisa satu persatu perjanjian ini dan melihat kewajiban-kewajiban apa yang diatur dalam perjanjian ini yang mungkin cocok dan secara tidak langsung dapat memberikan tekanan terhadap upaya untuk mencegah kebakaran hutan dan akhirnya dapat menghentikan atau meminimalisir dampak polusi asapnya di negara-negara ASEAN. Penting juga untuk kita menilai seberapa efektif kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh perjanjian ini terhadap negara yang menandatanganinya. Maksudnya adalah, apakah kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini mencukupi untuk mengatasi masalah kebakaran hutan? Karena dia, seperti kita tahu tadi, dia tidak secara langsung mengatur masalah hutan, kebakaran hutan. Terus apakah obligation yang ada di dalam perjanjian-perjanjian ini terlalu lemah, ataukah ditulis secara kabur, atau terlalu keras sehingga sulit untuk diimplementasikan, atau memang sudah mencukupi namun tidak ada mekanisme yang mendorong negara pihak untuk patuh, dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam membahas satu persatu perjanjian tadi, kita lihat dulu apa yang menjadi dampak kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia sehingga dapat memahami berapa penting topik yang kita bahas pada hari ini.
Dengan mengetahui dampak-dampak ini, kemudian kita bisa memahami secepat apa kita harus bergerak melakukan perubahan dalam skop hukum lingkungan internasional, sehingga lingkungan dapat dijaga dan pada akhirnya dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Jadi sekarang saya akan mencoba menginformasikan dampak-dampak kebakaran hutan yang ada kepada Indonesia, yang ada di Indonesia. Menurut data dari World Bank, pada kebakaran tahun 2015 saja, kerugian ekonomi yang dialami Indonesia mencapai 16,1 billion US dollar atau sekitar 211 triliun rupiah. Dan pada tahun 2019 mencapai 5,2 miliar US dollar. Di sektor kesehatan, pada tahun 2015, 9 orang meninggal dunia akibat kebakaran hutan ini, langsung atau tidak langsung, dan 500.000 orang sekitar segitu menderita infeksi pernafasan. Kebakaran hutan ini juga berdampak buruk terhadap sektor pendidikan di Indonesia, di mana lebih dari 24.000 sekolah ditutup, mengakibatkan lebih dari 4 juta siswa tidak dapat sekolah selama sebulan, dan di beberapa tempat seperti di Provinsi Riau dan lain-lain, dan dekat daerah situ, lebih dari 1 bulan, mungkin sampai 3 bulan. Di sektor pertanian, kehutanan jelas terkena dampak langsung, mengenai kerugian sekitar 8,8 miliar US dollar. Transportasi pariwisata pada tahun 2015 terkena dampak, mengalami kerugian sekitar 372 juta US dollar, termasuk turunnya angka turis masuk ke Indonesia. Yang paling terkena dampak parah itu yang mungkin juga sering dilupakan gitu kan. Dan yaitu adalah dampaknya terhadap keanekaragaman hayati. Menurut World Bank, kehilangan dan kerusakan atas keanekaragaman hayati tidak terhitung. Jadi sangat disayangkan jika hutan-hutan terbakar, dan keanekaragaman hayati ini yang paling terakhir yang terpikirkan oleh pemerintah, itu yang paling terakhir, itu sangat disayangkan menurut saya. Kebakaran hutan di Indonesia juga berdampak regional dan global. Secara regional, polusi asap yang muncul akibat kebakaran hutan terbawa angin dan akhirnya sampai ke negara tetangga, Malaysia, Singapura. 2 negara ini terutama kerugian ekonomi sangat terasa, terutama di sektor pariwisata, perdagangan. Seperti kita tahu, Singapura adalah tempat yang sangat strategis untuk perdagangan di kawasan ASEAN. Terus penerbangan, pendidikan, dan kesehatan. Untuk sesuatu yang bukan untuk kebakaran hutan yang terjadi di luar negara mereka dan di luar jurisdiksi mereka, impact ini dianggap sangat berat bagi mereka, ya, karena mereka cuma mendapat dampak negatifnya saja tanpa menikmati hasilnya gitu. Jadi tidak untungnya bagi mereka. Dan untuk beberapa kebakaran, contohnya tahun 2013, 2015 dan 2019 yang terakhir, indeks kualitas udara di negara Singapura dan Malaysia itu sampai ke level yang sangat berbahaya dan tidak layak untuk dihirup gitu. Jadi mengakibatkan angka pasien yang datang ke rumah sakit terinfeksi saluran pernapasan itu naik drastis di negara-negara ini. Dan tentunya secara global, kebakaran hutan dan polusi asap berdampak langsung terhadap perubahan iklim, ya, dan berkontribusi besar terhadap pemanasan global atau global warming. Ya, sekarang kita coba membahas satu persatu sekiranya kewajiban-kewajiban apa di perjanjian internasional yang saya sudah sebutkan tadi di atas yang dapat mungkin secara tidak langsung berdampak positif untuk penanganan masalah kebakaran ini. Yang pertama adalah rezim perubahan iklim. Ya, terdapat 3 seperti saya bilang tadi, the United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC, Kyoto Protocol yang sekarang sudah berakhir, dan perjanjian Paris Agreement yang masih
masih efektif sampai sekarang ini. Di sini saya akan bahas tentang kewajibannya, inisiatif apa yang tercantum dalam perjanjian ini yang mungkin bisa secara langsung dapat diimplementasikan oleh negara-negara di ASEAN, terutama di Indonesia. Nah, kenapa yang dipilih pertama adalah Convention on Climate Change gitu kan? Kenapa perubahan iklim? Ya seperti tadi, kebakaran hutan itu yang terus-menerus kontributor paling besar terhadap salah satu kontributor terbesar terhadap polusi emisi gas rumah kaca gitu kan. Jadi selama 25 tahun terakhir emisi global CO2 dari kebakaran hutan sekitar 8 miliar ton per tahun. Total emisi dari seluruh aktivitas manusia itu rata-rata 38 miliar ton per tahun. Jadi kontribusi dari kebakaran hutan itu sangat besar gitu. Dan kebakaran hutan di Indonesia tahun 97 itu kontribusi CO2-nya ke atmosfer itu 3,5 miliar dan 2015 1,7 miliar ton emisi CO2. Jadi sangat-sangat besar. Jadi penting untuk kita perhatikan bahwa kebakaran hutan itu dampak ke climate change itu sangat terasa. Dan ini tidak termasuk kebakaran yang terjadi di lahan gambut gitu kan. Ini baru di hutan aja. Nah, selain itu hutan itu diklasifikasikan sebagai penyerap karbon ya kan. Dan karenanya yang penting itu hutan itu penting untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Jadi secara global diperkirakan hutan itu dapat menyerap 2,3 miliar ton per tahun. CO2 yang ada di atmosfer itu dapat diserap oleh hutan sebanyak itu. Jadi menurut pendapat saya itu peran hutan itu menyerap karbon sangat penting. Jadi anggaplah kebakaran hutan itu bisa dilihat sangat memperparah karena dia menghilangkan juga sumber penyerapnya sekaligus mengeluarkan emisi CO2 juga. Jadi double gitu. Impact-nya itu double untuk kebakaran hutan. Berbeda dengan emisi dari transportasi atau dari industri lainnya. Tapi kebakaran hutan itu impact-nya double gitu. Nah, jelas untuk di Indonesia kebakaran hutan itu penyebab utamanya salah satu adalah deforestasi. Dan di antara tahun deforestasi berarti kan pohon ditebang gitu kan sebagai penyerap CO2 tadi, pohon itu pada ditebangin. Nah, antara tahun 1990 sampai tahun 2000 total luas hutan yang secara global ada sekitar 7,3 juta hektar per tahun. Di daerah tropis, deforestasi menyumbang sekitar 20% emisi gas rumah kaca global setiap tahun. Jadi 20% dari deforestasi. Dan di Indonesia menyumbang 85% dari emisi tahunan dan berasal dari aktivitas manusia. Di Indonesia laju deforestasi antara tahun 2010 sampai 2015 yang terendah adalah sekitar 1,07 juta hektar, yang tertinggi 2,1 juta hektar, yang menempatkan Indonesia jadi 5 besar negara angka kehilangan pohon selama periode 2010 sampai 2015. Jadi ini hal yang besar gitu buat Indonesia sebagai top 5 negara yang menebang hutan. Itu berita yang buruk itu menurut saya. Nah, kita masuk ke perjanjian pertama ini. UNFCCC disepakati tahun 1992 di Earth Summit, merupakan perjanjian internasional pertama yang dirancang untuk mendorong kerjasama antar negara dalam masalah perubahan iklim dan cara menanggapi dampak buruknya. Berlaku tahun 94 dan telah diratifikasi 197 negara termasuk 10 negara ASEAN dan Indonesia ya. Nah, kita harus tahu tujuannya. Tujuan dibentuknya UNFCCC ini adalah untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang dapat mencegah gangguan yang ditimbulkan oleh manusia.
yang berbahaya terhadap sistem iklim. Perjanjian ini mengikat secara hukum dan secara keseluruhan dapat dikatakan disusun dalam istilah yang sangat umum. Itu kekurangannya. Jadi dia mengikat, tapi banyak banyak pasal-pasal yang kabur gitu. Jadi istilahnya umum sehingga implementasi masing-masing negara bisa berbeda. Dan ini ya jelas mempersulit implementasi masing-masing negara pihak gitu kan. Dan ya, perlu catat juga Indonesia sebagai negara berkembang di sini tidak memiliki komitmen mengikat untuk mengurangi emisinya. Jadi ya sampai nanti Paris Agreement pada tahun 2016. Jadi di bawah UNFCCC ini Indonesia tidak mengikat, tidak memiliki komitmen untuk mengurangi emisi CO2. Namun terdapat berbagai kewajiban dan inisiatif berdasarkan UNFCCC, terutama terkait hutan yang relevan dengan Indonesia untuk mencegah kebakaran hutan tadi. Selain itu, mengingat pentingnya hutan sebagai penyerap karbon dan sumber CO2, kegagalan untuk melindungi hutan adalah bertentangan dengan semangat UNFCCC dan juga dengan itikat baik dari kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian UNFCCC ini. Nah, UNFCCC ini memberikan definisi perubahan iklim adalah perubahan terhadap iklim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang mengubah komposisi atmosfer global. Dalam definisi ini, deforestasi, kebakaran hutan merupakan kegiatan yang berkontribusi terhadap perubahan iklim, yang berarti menurut perjanjian ini Indonesia telah memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan suhu iklim yang menjadi masalah utama dalam masalah lingkungan di internasional sekarang ini. Nah, memang di dalam perjanjian ini negara-negara maju harus memimpin dan memerangi perubahan iklim. Namun negara berkembang seperti Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya harus diberi pertimbangan penuh berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama yang sesuai kapabilitas negara, yang berarti semua negara harus tetap melakukan tindakan pencegahan, walaupun diutamakan untuk negara-negara maju yang memimpin, tapi negara berkembang semua negara harus tetap memberikan effort untuk melakukan pencegahan atau memberantas sepenuhnya penyebab perubahan iklim termasuk kebakaran hutan. Ya, komitmen Indonesia Indonesia bisa secara sukarela berkomitmen pada prinsip ini dan melaksanakan mitigasi perubahan iklim di tingkat nasional. Ya, memang sekarang ini sudah terlihat dengan adanya zero burning policy atau larangan pembakaran liar dan juga pencegahan pengeringan lahan gambut. Cuman implementasinya kita belum maksimal. Nah, komitmen penting lainnya di bawah konvensi ini adalah bahwa negara maju berkewajiban untuk membantu negara-negara berkembang yang rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim. Nah, dukungan ini bisa berupa dari segi finansial, bantuan teknologi, serta pengembangan kapasitas gitu kan. Yang diterima bisa dari berbagai sumber, dari bank dan organisasi internasional. Dalam hal ini, Indonesia tidak hanya berkontribusi terhadap kenaikan suhu iklim, tapi juga Indonesia itu termasuk dalam 20 negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Jadi bersama dengan beberapa negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Myanmar, Malaysia, Vietnam, Filipina, Indonesia termasuk negara. Jadi kalau terjadi perubahan iklim, terjadi disaster akibat perubahan iklim seperti tsunami, kebakaran hutan, banjir dan lain-lainnya, negara Indonesia termasuk negara yang kemungkinan terkena impact-nya paling salah satu 20 besar gitu, negara yang akan terkena impact. Termasuk juga negara-negara kepulauan di Pasifik seperti Fiji, Samoa gitu. Mereka akan terkena impact duluan. Oleh karena itu,
layak untuk menjadi tujuan penyaluran bantuan gitu dari negara-negara maju. Nah, tapi masalahnya negara-negara yang gampang terkena impact ini, impact perubahan iklim, juga merupakan negara-negara yang memiliki corruption perception index-nya rendah. Jadi negara-negara ini tingkat korupsinya tinggi menurut data gitu kan. Sehingga bantuan finansial yang sering dikasih dari organisasi internasional, dari bank, dari negara-negara maju dapat hilang melalui korupsi yang terjadi gitu. Dan banyak bantuan yang masuk ke negara seperti di Vietnam, di Myanmar, juga beberapa di Indonesia sudah diterima tapi tidak disalurkan sesuai dengan tujuannya. Maksudnya contohnya diberikan untuk pemulihan hutan tapi disalurkan ke tempat-tempat lain seperti sektor energi, transportasi, industri, dan pengelolaan limbah gitu, yang mungkin ada di top priority di masalah-masalah lingkungan di Indonesia. Selanjutnya, UNFCCC ini mewajibkan negara-negara bekerja sama dalam pengembangan, penerapan, dan alih teknologi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca termasuk dari sektor kehutanan. Jadi negara-negara itu didorong untuk saling kerjasama untuk salah satunya memberantas masalah kebakaran hutan. Tapi implementasi ini sangat sulit, walaupun secara general kewajibannya itu baik dan mencukupi, tapi implementasinya sangat sulit karena penyebab dasar kebakaran hutan di setiap negara itu berbeda-beda. Jadi sehingga teknologi pencegahan di suatu negara belum tentu cocok dan dapat dipraktikkan di negara lain. Contohnya kebakaran hutan di Indonesia dengan kebakaran hutan di Amazon yang kemarin gitu kan, yang juga besar. Terus kebakaran hutan bahkan bushfire di Australia gitu. Tiga negara ini mengalami kebakaran hutan, kasus yang sama, tapi bisa dilihat kok penyebabnya itu berbeda-beda. Jadi kemarin pada saat Australia terjadi kebakaran hutan di Australia, bushfire di Australia, mereka tidak bisa langsung meminta pertolongan atau dari Indonesia karena perbedaan yang tadi saya bilang tadi. Jadi belum bisa dipraktekkan teknologi yang ada di Indonesia langsung dipakai di Australia gitu. Itu nggak bisa. Jadi kerjasama di bidang teknologi tetap penting, namun implementasinya harus diperhatikan dan prosedur implementasinya harus dikuatkan lagi gitu. Nah, poin penting selanjutnya dalam UNFCCC adalah bahwa negara diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik. Ini yang paling penting menurut saya, karena masyarakat publik harus tahu bahwa kebakaran hutan itu memiliki dampak perubahan iklim global. Mungkin bagi kita yang udah mempelajari gitu kan, pelajari hukum internasional lingkungan, kita tahu kalau kebakaran hutan jelas akan dampak kepada perubahan iklim global. Tapi untuk penduduk asli, contohnya ada di pedalaman di Amazon gitu, mereka belum tentu tahu. Mereka tahu kebakaran hutan dampaknya ya mungkin ke pendapatan mereka sehari-hari akan berkurang karena mereka dapat mata pencariannya dari hutan, tapi mereka tidak tahu gitu ada dampak globalnya. Nah, ini menurut saya kesadaran ini perlu ditingkatkan dengan program-program sehingga nanti negara akan lebih fokus untuk membuat program-program yang akan nantinya menghambat terjadi atau mencegah terjadinya kebakaran hutan. Jadi secara tidak langsung kewajiban untuk meningkatkan kesadaran publik akan membantu penanganan pencegahan masalah kebakaran hutan ini. Nah, jadi
di UNFCCC ini mereka meminta atau meminta negara-negara pihak untuk mempromosikan hal-hal mengenai climate change untuk ditaruh di pendidikan, pelatihan, dan adanya dengan seminar dan lain-lain yang kalau bisa dilakukan oleh organisasi non pemerintah gitu. Nah, program-program ini sudah jalan di Indonesia, seperti adanya UNCC, terbentuknya National Climate Change Learning Strategy. Jadi pada tahun 2013 salah satu fokusnya adalah peningkatan perlindungan hutan dan gambut dari kebakaran. Jadi ini sudah masuk ke sekolah-sekolah, sudah dipelajari di beberapa sekolah, tapi memang masih kurang gitu kan. Tidak begitu efektif karena memang masih kurang. Nah, kemudian kita akan melihat inisiatif apa saja yang ada diatur di bawah UNFCCC yang diharapkan bisa diimplementasikan oleh para negara pihak gitu kan. Yang pertama adalah inisiatif yang disebut dengan Nationally Appropriate Mitigation Action atau NAMA. Nah, ini muncul di tahun 2007 di Bali, yang Indonesia mengadopsi rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca berdasarkan Perpres 61 tahun 2011 sebagai titik awal pelaksanaan NAMA secara nasional. Dengan kegiatan ini termasuk dibentuknya unit pengelolaan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, pengendalian kebakaran hutan, dan pencegahan penurunan stok karbon. Nah, inisiatif kedua contohnya adalah dibentuknya Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation atau REDD yang fokus terhadap pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Program-program REDD ini fokus untuk menjaga hutan agar tetap utuh, agar dapat mengurangi emisi dari hilangnya karbon dari hutan. Program REDD ini kemudian diperbaiki lagi dengan REDD Plus, di mana negara maju akan membayar negara berkembang untuk menjaga hutannya agar tetap utuh. Nah, program ini didukung oleh organisasi seperti UNEP, UNDP, FAO, dan World Bank. Indonesia adalah kandidat yang sangat cocok untuk program REDD Plus ini karena memiliki lebih dari 32 juta hektar hutan dan deforestasi terbanyak kedua di dunia setelah Brazil. Jadi program REDD Plus ini sangat cocok kalau diterapkan di Indonesia. Nah, saat ini di tahun 2015 saya menemukan ada 29 program REDD Plus yang berjalan di Indonesia. Dan beberapa program secara langsung berhubungan dengan perlindungan hutan dari kebakaran dan deforestasi. Tapi memang belum banyak dan masih banyak program REDD Plus itu yang fokusnya terlalu fokus pada industri lain gitu, industri lain untuk pencegahan climate change, tapi nggak di hutan. Nah, setelah membahas semua tadi kewajiban-kewajiban di atas itu, yang paling penting adalah dalam UNFCCC apa sih, ada nggak mekanisme kepatuhan agar mendorong perjanjian negara-negara ini untuk patuh atau comply dengan kewajiban mereka gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi percuma kalau kita sudah bikin aturan yang bagus untuk diikuti, tapi kalau tidak ada yang comply juga percuma. Nah, ini sayangnya di UNFCCC ini compliance mechanism-nya tidak diatur secara jelas. Jadi, dan dia juga tidak ada non-compliance procedure gitu. Jadi tidak ada prosedur yang ditaruh di situ. Jika suatu negara nggak comply, apa yang harus dilakukan, apa jalannya biar mereka comply, itu nggak diatur di UNFCCC.
cuman dikatakan aja di situ bahwa perlu dibentuknya MC multilateral konsultatif proses. Jadi untuk dapat membantu negara-negara dalam masalah implementasi. Jadi hanya untuk implementasi beberapa kewajiban saja, tidak full gitu. Jadi kurang compliance mechanism-nya tidak mengatur secara jelas. Ini sangat disayangkan. Nah, mungkin sekarang kita lanjut ke melihat Kyoto Protocol ya, fase kedua dari climate change regime ini. Mungkin akan saya bahas secara singkat aja karena Kyoto Protocol juga sudah diakhiri pada tahun 2012 dan dianggap gagal gitu. Jadi mungkin kita bahas cepat aja, tapi memang tetap penting untuk dibahas untuk melihat kewajiban-kewajiban apa aja yang bisa diambil dan untuk nanti mungkin diterapkan di tempat lain gitu kan, yang bisa mengatasi kebakaran hutan dan polusi asap di Indonesia. Ya, tujuan Kyoto Protocol ini adalah untuk membatasi dan mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan target masing-masing negara. Jadi ini baru kan jadi tiap negara memiliki target sendiri, kira-kira mereka mau mengurangi emisinya berapa persen atau gimana gitu. Nah, tapi yang penting dari Kyoto Protocol ini adalah telah lahir beberapa mekanisme penting, termasuk joint implementation, clean development mechanism, dan emission trading. Dan khusus untuk di clean development mechanism atau CDM ini, developing country seperti Indonesia dapat dilibatkan, gitu kan. CDM menetapkan 3 tujuan termasuk untuk mitigasi perubahan iklim, untuk membantu negara-negara maju mencapai target pengurangan emisi, dan untuk membantu negara-negara berkembang mencapai pembangunan berkelanjutan. Itu ada di pasal 12 Kyoto Protocol. Nah, kita akan membahas khusus untuk CDM saja karena ini yang bisa diimplementasikan di Indonesia. Ya kan? CDM menawarkan kesempatan untuk mengurangi emisi melalui kerjasama negara maju dan negara berkembang. Jadi secara tidak langsung bisa mengatasi isu kebakaran hutan, jelas. Dalam prakteknya sedikit sulit karena tidak diberikan definisi. Kyoto Protocol tidak memberikan definisi yang jelas dan detail tentang sustainable development. Hal ini mempersulit proses negara berkembang seperti Indonesia untuk memenuhi persyaratan menjadi tuan rumah untuk proyek CDM ini, karena salah satu tujuan utamanya adalah mendukung pembangunan berkelanjutan di negara tuan rumah, sedangkan definisinya tidak ada. Nah, sayangnya lagi program CDM ini terlalu fokus ke pengurangan emisi dari gas industri dan fossil fuel, sedangkan program terkait hutan terbatas hanya untuk proyek aforestasi dan reboisasi. Jadi program-program perlindungan hutan tidak termasuk dalam proyek yang bisa dibiayai oleh yang termasuk dalam CDM. Dan karena dia cuma bisa proyek yang aforestasi dan reforestation tadi, jadi banyak hutan-hutan di Indonesia yang tidak masuk ke kategori itu gitu. Karena masalahnya ada beberapa masalah, karena seperti yang pertama adalah sulit untuk diimplementasikan di Indonesia karena dia reforestation dan reboisasi itu hanya dapat dilakukan di daerah yang mengalami deforestation sebelum tahun 1990. Jadi untuk hutan-hutan yang baru, rusaknya baru tahun 2015, 2013 itu nggak bisa masuk program ini. Jadi bagus tapi tidak bisa diimplementasikan di Indonesia. Terus juga dibilang di sini daerah yang bisa masuk dalam program ini hanyalah daerah yang tidak ada vegetasi hutan setidaknya selama 50 tahun. Jadi menurut saya hampir sangat sulit ditemukan di Indonesia. Jadi memang program ini bagus, cuman implementasinya sulit di Indonesia.
lanjut ke, nah sekarang kita lihat Paris Agreement yang paling mungkin paling terakhir dari fase climate change regime ini. Disepakati di COP21 tahun 2015 kemarin menjadi hal yang sangat dibilang hal besar gitu dalam masalah perubahan iklim. Tapi kita sampai lihat sampai sekarang juga memang tahun 2015 waktu itu ditandatangani sampai sekarang impact-nya kita belum merasakan banget gitu kan. Tujuan Paris Agreement ini untuk meningkatkan implementasi UNFCCC dan untuk mengajak semua negara bersama-sama melakukan upaya yang ambisius untuk mengurangi perubahan iklim dan untuk beradaptasi dengan dampaknya. Nah, berbeda dengan Kyoto Protocol, perjanjian Paris Agreement ini mengikut sertakan negara berkembang untuk ikut tanggung jawab atas peningkatan emisi mereka. Karena ya negara berkembang sekarang berbeda sama negara berkembang saat tahun Kyoto Protocol. Sekarang itu negara berkembang sangat maju gitu ya, sangat sangat cepat laju mereka menuju era industrialisasi itu. Jadi memang mereka perlu dilibatkan untuk menahan emisi karbon gas rumah kaca ini. Nah, perjanjian Paris Agreement ini dipandang sebagai perjanjian inti untuk masalah climate change karena merupakan perjanjian di mana semua negara ikut komitmen, termasuk Indonesia. Nah, kita lihat tujuannya ya. Tujuan utama dari Paris Agreement membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat di atas tingkat pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu ke 1,5 derajat di atas tingkat pra-industrialisasi. Jadi ini yang ditetapkan secara bersama-sama, ini tujuannya, tujuan akhirnya. Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah kewajiban dalam perjanjian ini dapat membantu mengatasi kebakaran hutan dan polusi asap? Ya kan? Seperti topik kita ini. Nah, dalam usaha mencapai tujuan mereka ini, perjanjian Paris mengharuskan negara-negara untuk menetapkan target mereka masing-masing, sama dengan Kyoto Protocol, tapi ini untuk semua negara. Berdasarkan Nationally Determined Contribution, NDC, yang untuk Indonesia agar dapat mencapai pengurangan emisi sendiri, mau nggak mau kebakaran hutan harus dikurangi di Indonesia, dan kalau bisa di stop gitu kan. Karena kalau memang Indonesia mau mencapai target NDC-nya. Nah, untuk memonitor target ini, negara pihak termasuk Indonesia mengkomunikasikan NDC mereka secara terbuka gitu kan. Jadi semua negara tahu NDC negara masing-masing. Jadi untuk bisa dimonitor. Nah, Indonesia menyerahkan NDC pertamanya tahun 2016. Komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak 26% di tahun 2020. Udah lewat. Kemarin udah lewat dan tidak tercapai. Kemudian dinaikkan lagi sampai 40% di tahun 2030. Ya kan? Indonesia menegaskan bahwa akan mengambil langkah besar untuk mengurangi emisi di sektor penggunaan lahan dan kehutanan dengan menempatkan beberapa peraturan moratorium pembukaan lahan, dengan melarang deforestasi dan degradasi hutan. Tapi berdasarkan laporan tahun 2019, Indonesia diperkirakan NDC Indonesia itu diperkirakan proyeksinya terhadap pemanasan global itu tidak akan sebenarnya tidak mungkin tercapai gitu. Report dari tahun 2019. Report itu bilang dengan semua aturan yang dijalankan di Indonesia mengenai pembatasan pencegahan kebakaran hutan dan lain-lain, dengan semua aturan dijalankan di Indonesia, proyeksi kontribusi Indonesia terhadap pemanasan suhu global tetap antara 3 sampai 4 derajat. Jadi tetap lebih gitu kan.
Jika Indonesia mulai dari sekarang udah stop semuanya, tetap tidak akan mencapai apa yang dia janjikan gitu. Nah, ada beberapa kewajiban lain juga di bawah Paris Agreement yang mungkin dapat berkontribusi untuk secara tidak langsung dalam mencegah kebakaran hutan di Indonesia. Seperti REDD Plus tadi di bawah UNFCCC dan di bawah Paris Agreement. Terus kemitraan Indonesia dan Norwegia untuk mencegah kebakaran hutan. Terus mekanisme baru berbasis pasar di bawah Paris Agreement, pendekatan non pasar di bawah Paris Agreement, dan keuangan di bawah Paris Agreement, financial agreement. Namun ini hanya menguatkan apa yang telah diatur di dalam UNFCCC. Tidak ada yang baru di sini gitu kan. Kecuali tadi NDC tadi yang masing-masing negara menetapkan targetnya masing-masing, itu yang baru. Nah, sekarang kita lihat tentang compliance mechanism yang ada di Paris Agreement untuk mendorong compliance dan memfasilitasi pelaksanaan kewajiban. Untuk ini Paris Agreement membentuk komite berbasis keahlian berfungsi secara transparan, non-adversarial, dan tidak menghukum. Dengan kata lain, saya anggap ini lemah gitu kan. Jadi kalau dia tidak menghukum dan tidak memberikan tekanan, jadi jadi kita bisa dilihat lemah gitu, jadi agak percuma. Komite ini beroperasi berdasarkan prosedur yang diadopsi oleh COP Paris Agreement yang akan melaporkan setiap tahun pada COP selanjutnya. Jadi setiap tahun mereka akan kasih laporan apa yang udah dicapai, tapi kalaupun tidak dicapai ya nggak bisa diapa-apain. Jadi di dalam COP dan komite ini akan mempertimbangkan masalah yang terkait dengan implementasi atau kepatuhan suatu pihak terhadap kewajiban Paris mereka. Termasuk kasus di mana salah satu pihak belum mengasih NDC-nya dan belum menyerahkan laporannya. Jadi negara yang belum menyerahkan NDC-nya bisa ditegur gitu. Cuman nggak bisa di-push untuk apa-apa. Nah, komite ini juga dapat mendukung negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam upaya nasional mereka melaksanakan kewajiban dan inisiatif yang ditetapkan dalam Paris Agreement. Nah, untuk sekarang kita lihat untuk penyelesaian sengketa di UNFCCC ini, yaitu dia secara damai dan kemudian bisa ke ICJ atau arbitrase jika di perdamaian tidak dapat menyelesaikan masalah. Jadi memang bisa dibilang tidak ada satu mekanisme yang bisa mendorong dan memaksa negara-negara pihak untuk comply dengan kewajiban-kewajiban mereka di sini. Jadi khusus untuk rezim perubahan iklim ini ada kewajiban-kewajiban dan inisiatif yang berdampak tidak langsung dan penting, berdampak positif untuk menghapuskan kasus-kasus kebakaran hutan khususnya di Indonesia secara tidak langsung, tapi dan inisiatif yang bagus, tapi ya masalahnya adalah dengan compliance tadi. Sekarang kita coba masuk ke perjanjian yang selanjutnya. Ini mungkin tidak akan sepanjang yang tadi karena yang tadi agak lama karena dia ada 3 gitu kan. Nah, sekarang ini kita masuk ke perjanjian penting selanjutnya, yaitu Konvensi Keanekaragaman Hayati atau Convention on Biological Diversity. Jadi perjanjian ini dianggap secara kewajiban-kewajiban dalam perjanjian ini bisa dianggap secara tidak langsung, bahkan dianggap secara langsung dapat mencegah kebakaran hutan dan polusi asap di Asia Tenggara dan telah disepakati oleh 196 negara termasuk Indonesia. Ya.
selama ratusan tahun ya keanekaragaman hayati berada di bawah tekanan dari aktivitas manusia yang meningkat di 20 tahun terakhir ini menurut data. Jadi di Asia Tenggara khususnya Indonesia, salah satu ancaman terbesarnya adalah kegiatan terkait hutan, termasuk pembukaan lahan secara besar-besaran untuk penggunaan pertanian dan perkebunan. Data menyatakan bahwa sekitar 50% semua deforestasi di Pulau Kalimantan antara tahun 2005 sampai 2015 misalnya ya, didorong oleh perkebunan kelapa sawit. Jadi kegiatan tersebut juga merupakan salah satu penyebab utama kebakaran hutan, dan polusi asap lintas batas menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati di daerah hutan di Kalimantan. Ya kan? Kita melihat kenapa konvensi ini penting untuk dibahas dan kenapa dia penting untuk dapat mencegah kebakaran hutan. Indonesia hutannya luas ya, paling luas di Asia Tenggara. Menampung 25.000 spesies tumbuhan, 500 lebih spesies mamalia, 700 reptil dan lain sebagainya ya. Dan dalam biodiversity itu terdapat puluhan spesies yang terancam punah. Jadi menghancurkan dan membakar habitat mereka berarti mengurangi ketersediaan makanan mereka, sementara polusi udara akibat kebakaran hutan itu dapat melemahkan sistem kekebalan mereka dan akhirnya dapat membunuh gitu kan biodiversity ini. Jadi memang penting untuk dibahas gitu. Jadi kenapa penting untuk CBD ini harus mencapai tujuannya dan harus segera kebakaran hutan itu harus segera dikurangi, terutama di daerah hutan yang memiliki spesies yang itu tadi yang terancam punah. Karena bisa kita lihat contohnya hewan-hewan yang terancam yang terkenal ya gitu, seperti harimau Sumatera gitu kan, orangutan gitu. Bisa menjadi hanya cerita nantinya untuk generasi yang akan datang. Dan banyak juga di Amazon atau di hutan di Brazil gitu. Karena kebakaran hutan terakhir kemarin, spesies-spesies yang baru yang belum ditemukan sudah punah duluan sebelum ditemukan. Dan itu menurut beberapa orang sangat disayangkan. Menurut sains itu sangat disayangkan. Nah, CBD ini dibangun atas prinsip bahwa negara memiliki hak penuh untuk eksploitasi sumber daya mereka, termasuk hutan, mengikuti kebijakan lingkungan mereka, dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan dalam jurisdiksi mereka tidak menyebabkan kerusakan di jurisdiksi negara lainnya. Ini prinsip itu ya, salah satu prinsip hukum internasional environmental, jadi hukum lingkungan internasional. Jadi dan sangat relevan dengan masalah polusi asap lintas batas. Tapi dalam prakteknya Indonesia belum memenuhi prinsip ini dalam konteks kebakaran hutan. Polusi asap ya tidak bisa dibendung, arahnya sangat tergantung faktor-faktor seperti lokasi. Jadi kalau kebakaran hutan terjadi di Kalimantan, mungkin perbatasan Malaysia otomatis kena gitu kan, polusi asapnya. Berbeda dengan polusi-polusi lain yang mungkin ada caranya untuk di stop, tapi untuk asap hampir tidak mungkin di stop gitu. Jadi di ASEAN prinsip ini ya belum sepenuhnya dapat diterapkan. Karena apalagi di negara-negara ASEAN mereka cenderung melihat setiap masalah yang terjadi dalam jurisdiksi mereka itu sebagai masalah domestik, terlepas dari dampaknya terhadap negara-negara tetangga. Nah, sekarang kita akan lihat kewajiban-kewajiban apa yang diatur dalam CBD yang dapat berdampak tidak langsung terhadap pencegahan kebakaran hutan. Ada 4 kewajiban yang menurut saya sangat penting untuk dibahas, yaitu dapat memberikan dampak positif juga jika diterapkan, yaitu kewajiban pengembangan strategi nasional,
konservasi in situ, peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat sama dengan konvensi UNFCCC dan lain-lain tadi di atas, serta kewajiban melakukan analisis dampak mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL gitu kan. Nah, dalam hal pengembangan strategi nasional, Indonesia telah mengeluarkan beberapa rencana dan strategi diantaranya IBSAP, Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan, di mana strategi ini mengakui keberadaan hutan sebagai penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati. Kebakaran hutan itu dianggap sebagai penyebab utama dalam IBSAP ini. Nah, pengakuan ini sangat penting dan memberikan sorotan lebih kepada isu kebakaran hutan sehingga nantinya diharapkan dapat mengangkat masalah kebakaran hutan menjadi prioritas utama untuk diselesaikan pemerintah Indonesia gitu. Karena saat ini mungkin kebakaran hutan itu tahunan tapi cepat kasusnya itu cepat diketahui, cepat juga hilang gitu. Sebentar paling 2-3 bulan hilang. Sekarang juga kita nggak tahu gitu kan. Kebakaran hutan yang terakhir kapan. Tapi tetap ada. Nah, mungkin dengan adanya sorotan ini, sorotan yang diberikan nama ISHAP ini mungkin masalah kebakaran hutan bisa menjadi masalah prioritas nantinya. Nah, sayangnya dokumen dari IBSAP ini hanya sekarang berupa rekomendasi aja, dia nggak mengikat. Jadi banyak pihak yang masih tidak patuh gitu dan juga tidak bisa disanksi. Jadi proses untuk membuat dokumen ini menjadi peraturan yang lebih mengikat masih belum selesai sampai sekarang. Nah, kewajiban penting selanjutnya yang menurut saya paling penting di CBD ini yang bisa kontribusi dengan pencegahan kebakaran hutan adalah pengembangan konservasi in situ. Jadi maksudnya adalah konservasi keanekaragaman hayati di lingkungan atau habitat alaminya. Jadi bukan seperti bukan seperti kebun binatang atau lain gitu. Jadi dia konservasi alam aja. Nah, ini paling penting bisa memberikan dampak terhadap usaha mencegah kebakaran hutan. Dan di COP 5, di COP 3 dan 5 negara-negara diwajibkan untuk membuat suatu sistem kawasan lindung, mengembangkan kawasan tersebut dan menjalankan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di kawasan sekitarnya. Jadi memang kawasan sekitar dari hutan lindung itu yang penting untuk dijaga, bukan hutan lindung sendiri itu memang sudah ada sistem penjagaannya, namun di sekelilingnya itu yang harus diperhatikan. Nah, karena kegiatan ilegal seperti pembakaran hutan itu sering terjadi di daerah-daerah di daerah-daerah sekitar kawasan konservasi. Contohnya dan juga memang ada kebakaran hutan bisa terjadi juga di kawasan konservasi itu sendiri. Contohnya di 2019 kebakaran terjadi di kawasan konservasi Mawas di Kalimantan Tengah. Itu rumah dari 3.500 orang hutan yang membuat akibat kebakaran itu banyak dari spesies orang hutan ini yang mati gitu kan. Nah, CBD ini juga mewajibkan negara pihak untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Hal ini telah dimulai di Indonesia melalui program-program sekolah dan sosialisasi di sekolah. Namun tetap belum memadai. Nah, selanjutnya kewajiban mengenai analisis dampak lingkungan. Indonesia juga telah memiliki peraturan AMDAL sebagai instrumen utama perlindungan lingkungan dalam negeri. Namun pelaksanaannya masih dirasa kurang memadai dan monitoring mengenai AMDAL ini masih kurang sehingga terdapat kita bisa lihat perusahaan-perusahaan yang beroperasi tanpa izin AMDAL. Nah, mungkin beberapa faktor yang menyebabkan ketidakefektifan ini
dari AMDAL antara lain kurangnya partisipasi publik dan tinjauan publik, lemah pemantauan, terbatasnya kapasitas evaluasi, kurangnya ya ini dari beberapa catatan yang saya temukan dan berapa data yang saya temukan. Nah, sekarang beberapa elemen penting juga muncul dari keputusan COP, Conference of the Party dari CBD, yang dapat berdampak tidak langsung terhadap usaha pencegahan kebakaran hutan. Nah, ada dua target ada dua keputusan COP yang sangat relevan, yaitu adanya Aichi Biodiversity Target dengan keanekaragaman hayati hutan. Nah, pada Aichi Diversity Target ini, ada dua target yang sangat relevan. Yang pertama, target untuk mengurangi hilangnya habitat alami termasuk hutan, dan target untuk mengurangi polusi ke tingkat yang tidak merusak fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Dan kedua target ini sudah dimasukkan ke dalam nasional target Indonesia. Jadi berharap dengan target yang diberikan dari COP CBD ini bisa mendorong Indonesia untuk tidak merusak hutan dan tidak membakar, dan juga yaitu tadi sekalian tidak merusak fungsi ekosistem dengan mengurangi polusi. Jadi memang secara tidak langsung ini mendorong penanggulangan kebakaran hutan. Nah, kita lihat mekanisme kepatuhan yang ada di CBD. Sama seperti di UNFCCC, kepatuhan sangat minim. Mekanisme kepatuhan sangat minim diatur dalam CBD. Dalam hal ini, mekanisme yang ada untuk mendorong negara pihak untuk mematuhi adalah dengan memberikan laporan tertulis, hanya laporan tertulis saja, tentang apa saja yang telah dilakukan dan untuk mengimplementasikan kewajiban mereka. Jadi negara-negara seperti Indonesia wajib beri laporan apa saja yang sudah mereka lakukan, tapi tidak ada mekanisme yang bisa memaksa Indonesia untuk melakukan kewajiban-kewajibannya gitu. Jadi tetap sama, masih lemah. Nah, tapi di penyelesaian sengketa di CBD ada sama seperti UNFCCC dan Paris Agreement, dimulai dengan negosiasi, dan jika negosiasi tidak berhasil, ICJ dan arbitrase, itu kan. Berbeda dengan rezim, tapi beda dengan rezim yang climate change tadi. CBD ini pernah digunakan gitu. Mekanisme penyelesaian sengketanya pernah digunakan. Sedangkan yang climate change tadi belum pernah ada kasusnya gitu. Nah, contohnya di kasus Nicaragua versus Costa Rica mengenai pembangunan jalan sepanjang Sungai San Juan. Nicaragua berpendapat bahwa Costa Rica harusnya wajib melakukan AMDAL sebelum pembangunan jalan dilakukan. Namun Costa Rica mengatakan dan membuktikan bahwa sangat sedikit kemungkinan rusaknya keanekaragaman hayati diakibatkan pembangunan jalan. Jadi ICJ atau Mahkamah Internasional setuju dengan Costa Rica bahwa ya nggak perlu gitu kan, dan memenangkan Costa Rica dalam kasus ini. Tapi dengan melihat bahwa adanya penyelesaian sengketa di bawah CBD ini bisa memberikan tekanan secara tidak langsung kepada Indonesia sebagai sumber kebakaran hutan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang terimpact seperti Malaysia dan Singapura mungkin nantinya dapat membawa Indonesia ke ICJ atau arbitrase. Jadi Indonesia juga harus berhati-hati menjaga hutannya agar tidak terbakar. Nah, sekarang kita ke konvensi Ramsar tentang lahan basah. Coba, Mas Riyadi, kita kira-kira berapa menit lagi ya?
15 menit lagi. Sorry? 15 menit lagi boleh. Nggak kedengaran, Mas, sorry. 15 menit lagi boleh, Pak Ibnu. Aduh, saya apa gimana? 15 menit lagi boleh. 15 menit lagi, oke. Saya kalau gitu baca cepat aja karena masih panjang kan. Nanti kita diskusi di pertanyaan aja kali ya. Jadi ya mungkin saya langsung ke konvensi Ramsar tentang lahan basah ini ya, bisa ya secara tidak langsung dapat memberikan dampak positif untuk usaha negara-negara menyetop kebakaran hutan. Ya kan? Kenapa penting konvensi Ramsar ini dibahas? Karena kebakaran hutan di Indonesia sangat banyak terjadi di daerah lahan gambut, ya kan? Dan bisa kita lihat nih, sebagian besar lahan gambut berlokasi di kawasan yang sangat terpencil, dan di Indonesia kawasan ini telah menjadi target konversi lahan oleh perusahaan perkebunan selama bertahun-tahun. Pada tahun 2015 kebakaran hutan Indonesia 33% terjadi di daerah lahan gambut, dan tahun 2019 53% terjadi di lahan gambut. Jadi memang konvensi ini sangat penting gitu, sangat relevan. Sekarang kewajiban apa saja yang ada di sini? Nah, kewajibannya salah satunya mewajibkan negara-negara seperti Indonesia menunjuk lahan basah untuk dimasukkan ke dalam daftar lahan basah internasional yang penting. Jadi kewajiban ini membantu negara-negara termasuk Indonesia untuk menghapuskan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak yang terjadi di kawasan lahan gambut yang ditetapkan sebagai daftar situs Ramsar. Jadi dengan ditetapkan satu lahan itu di Ramsar list of wetland of international importance, otomatis lahan itu akan dijaga dan daerah sekitarnya, hutan dan daerah sekitarnya akan dijaga juga dari perusakan, contohnya seperti kebakaran hutan. Nah, namun sayangnya di Indonesia ini baru dari sekitar 2.000 lebih situs Ramsar di seluruh dunia, di Indonesia baru ada 7 lokasi yang tercatat sebagai situs Ramsar, yang terdiri dari 1.300.000 hektar lahan gambut. Sedangkan lahan gambut di Indonesia bisa mencapai sampai 15 juta hektar, jadi sangat sedikit masih. Nah, kewajiban penting lainnya adalah bahwa Ramsar Convention ini mewajibkan negara pihak untuk menerapkan penggunaan lahan gambut secara bijak di wilayah mereka. Jadi lahan gambut ini maksudnya jika ingin dipakai, kita harus tetap memelihara karakter ekologisnya. Jadi jangan sampai merusak dan jangan sampai secara ekologi dia berubah gitu. Jadi memang harus berhati-hati di penggunaan lahan gambut ini. Nah, juga di negara seperti Indonesia juga diwajibkan untuk membuat lahan gambut ini sebagai cagar alam. Jadi otomatis dia akan dijaga dan akan berdampak terhadap pencegahan kebakaran hutan di sekeliling lahan gambut tersebut. Nah, kita cepat aja. Nah, di sini dia ada di Ramsar Convention ini dia ada non-compliance procedure. Jadi ditetapkan oleh keputusan COP, tapi sangat terbatas lingkupnya gitu. Dikembangkan hanya untuk membantu para pihak untuk mematuhi kewajibannya. Jadi untuk memberikan sanksi juga. Jadi untuk negara-negara yang tidak menjaga lahan gambutnya atau di dalam kawasan lahan, di sekitar kawasan lahan gambut itu terjadi kebakaran hutan, maka site itu bisa dicabut dari list daftar situs Ramsar, dan itu akan berdampak negatif untuk negara tersebut. Jadi ini mekanisme ini dapat mendorong negara-negara Indonesia untuk comply dengan kewajiban-kewajibannya. Mungkin sama juga ini
kewajiban-kewajiban yang ada dalam dokumen EAAFP atau East Asian Australian Flyway Partnership Document, di mana Indonesia di sini saya cepat aja nih. Indonesia termasuk di dalam daerah tempat di mana migratory bird itu beristirahat. Jadi EAAFP fly zone ini terbentang dari Cina, Rusia sampai ke New Zealand. Indonesia berada di tengah-tengahnya, di mana migratory bird dari atas dari Rusia setiap tahun turun ke Australia dan New Zealand. Di tahun ini jelas New Zealand menyatakan bahwa migratory bird yang biasanya datang ke New Zealand pada akhir bulan Mei ini turun drastis. Jadi mereka bekerja sama dengan peneliti di Indonesia, di mana tempat-tempat tertentu, tempat lokasi si migratory bird ini makan dan beristirahat, di situ dipantau dan memang terjadi banyak kerusakan. Jadi perjanjian dokumen ini sangat penting untuk negara-negara seperti Indonesia menjaga hutannya dan lahan basahnya tempat migratory bird itu beristirahat, karena akan mengganggu flyway ini dan juga mengganggu ekosistemnya nanti di New Zealand dan juga di negara-negara lain gitu. Ya mungkin ini bisa kita bahas. Terus konvensi warisan dunia. Selanjutnya konvensi ini juga memiliki dampak tidak langsung terhadap pencegahan kebakaran hutan, karena seperti data yang menyatakan bahwa di Indonesia ini hutan ini kita bisa lihat termasuk warisan hutan hujan tropis Sumatera tahun 2011 yang dianggap sebagai yang terancam dikeluarkan dari situs warisan alam dunia, karena selalu dalam ancaman kebakaran hutan. Nah ini bisa dilihat petanya, di mana situs warisan hutan Sumatera ini sangat diapit dan sangat dekat dengan terjadinya kebakaran hutan itu, jadi sangat berbahaya. Ini mungkin kewajiban-kewajiban yang ada dalam perjanjian konvensi ini dapat membantu. Karena kewajiban untuk negara untuk melindungi warisan budaya alam mereka. Salah satunya situs alam yang menjadi situs warisan dunia merupakan tujuan wisata. Jadi mereka harus menjaganya, karena jika tidak akan berdampak di ekonomi negara tersebut. Nah, kita langsung aja. Ini ancaman-ancaman yang ada di sekitar situs hujan hutan Sumatera dengan rainforest Sumatera ini. Bisa kita lihat di sini ada banyak aktivitas kehutanan gitu, yang terjadi di sekitar sangat dekat dengan hutan Sumatera ini. Jadi sangat banyak ancaman yang bisa terjadi, kebakaran hutan yang bisa terjadi di sini dapat merusak kriteria dari rainforest ini, dan akhirnya bisa dikeluarkan dari World Heritage List. Jadi sangat berbahaya. Jadi diharapkan dengan adanya peraturan, dengan adanya kewajiban Indonesia untuk menjaga, otomatis akan membuat aturan-aturan yang nantinya dapat menghentikan terjadinya perusakan hutan. Nah, Forest Principle ini jelas dia langsung mempunyai dampak langsung, tapi karena dia Forest Principle ini tidak mengikat, jadi hanya berfungsi sebagai pedoman saja, ya kan? Tapi walaupun tidak mengikat, ya prinsip-prinsip ini dapat mengisi kekosongan dari adanya perjanjian internasional tentang hutan. Nah,
Ya, seperti kewajiban yang ada di sini, kewajiban untuk melindungi hutan dari kebakaran, kewajiban melibatkan non-state aktor dalam penyusunan kebijakan kehutanan nasional, kewajiban terkait sumber keuangan, dan lain-lain yang sangat relevan untuk diimplementasikan di negara-negara seperti Indonesia. Nah, mungkin kesimpulannya, kita langsung aja. Keberadaan perjanjian lingkungan internasional, khususnya rezim perubahan iklim, CBD, Konvensi Ramsar, EAFP, Konvensi Warisan Dunia, dan prinsip-prinsip hutan, penting untuk secara tidak langsung memberikan tekanan positif dalam menanggulangi masalah kebakaran hutan dan polusi asap lintas batas Indonesia dan Asia Tenggara. Perjanjian-perjanjian ini dapat berfungsi sebagai pengisi kekosongan akibat tidak adanya perjanjian internasional tentang hutan. Di sisi lain, kebakaran hutan dan polusi asap sangat mengganggu perjanjian-perjanjian ini mencapai tujuannya. Ini timbal balik gitu. Dia kebakaran hutan dapat menghambat rezim perubahan iklim untuk mencapai mempertahankan suhu global, mempersulit tujuan CBD dalam mengurangi jumlah hilangnya keanekaragaman hayati, menghambat Konvensi Ramsar dalam mencegah perusakan lahan basah, mengganggu tujuan utama AFP mencegah penurunan populasi burung migrasi, mengganggu Konvensi Warisan Dunia dalam melindungi warisan alam. Jadi kebakaran hutan ini memang diharapkan perjanjian-perjanjian ini dapat memberikan tekanan. Nah, meskipun mengikat, ya kan, perjanjian-perjanjian tadi meskipun mengikat, dapat kelemahan, gitu kan, memberikan terlalu banyak keleluasan bagi anggota dalam pelaksanaan secara nasional. Jadi negara-negara seperti Indonesia dan negara ASEAN lainnya memilih untuk mematuhi kewajiban secara yang nyata-nyata dapat memberikan manfaat aja. Kalau dianggap tidak memberikan manfaat, kewajiban itu mungkin ditinggalkan gitu, dan tidak ada sanksinya. Nah, itu diakibatkan karena minimnya jumlah mekanisme kepatuhan dan mekanisme pelaksanaan dalam perjanjian-perjanjian itu. Kewajiban-kewajiban dalam perjanjian di atas gagal meningkatkan kesadaran publik juga tentang kebakaran hutan dan masalah polusi asap secara global. Lebih fokus kepada cara untuk mencapai tujuan daripada menghapuskan atau paling tidak mengurangi ancaman mengganggu tercapainya tujuan tersebut. Jadi kurangnya ada peningkatan awareness secara global gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Coba saya kembalikan pada Mas Riyadi. Ini terlalu panjang juga. Baik, terima kasih Bapak Ibnu. Jadi kita selanjutnya langsung ke acara sesi tanya jawab ya. Untuk mempersingkat waktu juga kita membatasi untuk 4 orang penanya ya, atau boleh juga melalui kolom komentar ya, kolom chat untuk mengajukan pertanyaan tentang ini. Yang menjadi catatan juga saudara, begitu banyak negara-negara, masyarakat internasional untuk menjaga lingkungan hidup di dunia ini. Kita sudah dengarkan juga dari narasumber, banyak sekali perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh suatu negara untuk menjaga lingkungan hidup itu sendiri. Baik, kita beri kesempatan untuk peserta bertanya ya. Kira-kira ini sebentar. Boleh dari kolom chat maupun langsung hidupkan ya. Oke, ini ada satu orang dari Mikhail Valentino, ya, mahasiswa S1 Fakultas Hukum. Saat ini belum ada perjanjian-perjanjian mengenai kebakaran hutan. Jika kedepannya perjanjian dibuat, apa saja substansi yang diperlukan di dalam perjanjian tersebut? Terima kasih. Jadi Pak Ibnu, dia menanyakan bahwasanya
saat ini belum ada perjanjian-perjanjian mengenai kebakaran hutan. Jadi jika kedepannya perjanjian itu sudah ada, apa saja substansi yang diperlukan dalam perjanjian tersebut? Nah, itu pertanyaan ini ya. Ini dia susahnya nih. Kalau memang perjanjian tentang hutan itu tidak ada. Kemarin di COP terakhir UNFCCC kalau kita ngikutin di Glasgow ya tanggal bulan Oktober kemarin, COP 26, mereka negara-negara itu memang tidak buat perjanjian tentang hutan, tapi mereka membuat deklarasi tentang hutan, ya kan? Deklarasi dengan ditandatangani semua negara termasuk Indonesia. Itu satu-satunya ini tidak saya bahas di sini karena dia jatuhnya deklarasi. Nah, di situ mereka menekankan menuruni tingkat deforestasi di tahun 2030 sampai ke 0 gitu. Memang sangat ambisius. Sayangnya waktu itu Indonesia tanda tangan Pak Presiden Jokowi tanda tangan setuju, namun keesokan harinya Menteri Lingkungan Hidup Ibu Siti Nurbaya ya menyatakan bahwa agak sulit untuk diimplementasikan. Setelah kita tanda tangan hari pertama, besoknya di Twitter beliau mengatakan bahwa deforestasi 0 gitu kan untuk 2030 itu tidak fair untuk Indonesia. Jadi kalau tadi pertanyaannya gimana selanjutnya, apa yang harus diatur? Memang ya itu tadi, harusnya deforestasi harus kita cut gitu kan secepatnya. Tapi ya itu karena hutan ini sensitif gitu kan, Ibu Menteri kita mengatakan nggak fair, dan dia bilang kalau kita stop deforestasi memang akan mengurangi kebakaran hutan, cuman akan menghambat pembangunan menurut beliau begitu. Nah, bisa dilihat di official Twitter beliau gitu kan. Jadi menurut saya kedepannya ya aturan-aturan yang ada ini yang bisa kita ambil tadi kayak stop deforestasi, zero burning policy, dilarang membakar hutan, itu harus dimasukin di perjanjian internasional hutan yang mungkin nanti akan dibuat. Namun mekanisme compliance-nya harus kuat. Jadi mungkin akan diberikan sanksi kalau dia gagal. Ya kan, jangan sampai cuman oke, kita komitmen bikin kewajibannya ini, tapi kalau kita nggak lakukan ya udah apa-apa, itu akan menjadi percuma gitu. Mungkin ya Pintu bisa menjawab sedikit gitu. Oke, ada ini datang pertanyaan selanjutnya dari Yohana Ria Grace Jelaya. Izin menanyakan bagaimana cara negara dapat menautkan tujuan iklim dengan pembangunan berkelanjutan. Jadi bagaimana bersinergi antara negara itu kepada tujuan daripada iklim dengan pembangunan berkelanjutan. Gimana maksudnya ini? Cara negara dapat menautkan tujuan iklim dengan pembangunan berkelanjutan. Maksudnya mungkin bagaimana perjanjian-perjanjian internasional tentang iklim itu dapat bersinergi dengan pembangunan berkelanjutan mungkin. Iya, ada pertanyaannya ya benar. Jadi gimana saya bilangnya? Memang kita tahu ya perubahan iklim itu memang ya termasuk gitu kan, kalau kita membuat sustainable development itu ya salah satunya kita harus menjaga perubahan iklim. Memang dia memang otomatis sinergi menurut saya kan. Ya tidak bisa dipisahkan juga memang gitu. Jadi pertanyaannya saya agak bingung. Iya, sekaligus untuk perkenalan juga Pak Ibnu, kita di sini juga mungkin hadir di tengah-tengah kita juga. Kita di Fakultas Hukum ini punya International Law Student Association. Oh ya. Di mahasiswa yang semester 6 itu masuk program kekhususan ada hukum internasional. Jadi mereka ada organisasi yang namanya International Law Student Association Fakultas Hukum. Mana nih mahasiswa yang menjadi anggota ILSA, kok tidak ada ini yang bertanya? Oke, datang lagi pertanyaan
apakah Paris Agreement sudah efektif untuk memerangi perubahan iklim dan untuk beradaptasi dengan dampaknya? Dari Rizka Sianturi. Ya, jadi Mbak Rizka, ini saya menurut COP terakhir gitu kan, yang tahun lalu itu yang kita lihat mereka masih berusaha. Jadi dibilang dibilang efektif ya belum efektif, karena mereka masih mencoba seperti Indonesia kemarin NDC-nya tidak terpenuhi, negara-negara lain gitu kan di ASEAN juga NDC tidak terpenuhi. Jadi untuk dibilang udah efektif memerangi perubahan iklim itu sangat masih jauh kalau menurut saya. Karena target kemarin adalah 2020. Terus mereka sekarang target 2025. Terus diperpanjang lagi 2030. Kemarin COP terakhir perpanjang lagi untuk 2050, menandakan bahwa memang sekarangnya belum efektif gitu untuk dan untuk dampaknya juga begitu. Jadi memang masih banyak yang harus dilakukan, terutama masalah di masalah hutan gitu kan. Ini ada lagi pertanyaan dari saya nggak dengar dari Guru Siro Haji ya. Sebelumnya belum ada perjanjian internasional mengenai kebakaran hutan. Jadi jika di suatu negara terjadi kebakaran hutan yang mengakibatkan hewan-hewan satwa berpindah ke hutan negara tetangga, bagaimana tindakan akibat berpindahnya hewan tersebut? Bagaimana tindakan akibat perpindahan hewan tersebut ya? Ditangkap kali hewan-hewan. Luruskan mungkin bagaimana tindakan suatu negara akibat hewan marga satwa yang ada di suatu negara. Saya nggak kedengaran suara Mas Riyadi nih. Kenapa ya? Bisa dengar? Halo? Bisa dengar? Nah, sekarang dengar ya. Mungkin saya luruskan ya. Bagaimana tindakan mungkin suatu negara yang mengakibatkan suatu marga satwa yang ada di negara itu berpindah ke hutannya negara tetangga misalnya. Ada nggak dampaknya mungkin itu kira-kira? Waduh, kalau itu gimana ya? Ada dampaknya suatu hewan misalnya ada kebakaran hutan. Ya. kita nggak mencakup ke situ kali ya. Karena kalau dia pindah kita mau gimana, kayak apa yang bisa dilakukan gitu kan. Tapi gini aja, kalau mungkin bisa saya bahas sedikit soal misalnya kebakaran di Indonesia, asapnya merusak alam negara lain, itu mungkin bisa ya, atau merugikan negara lain, atau membunuh keanekaragaman hayati binatang-binatang di negara lain. Nah, itu mungkin bisa, tapi tidak diatur dalam perjanjian internasional. Jadi mungkin kita bisa lihat prinsip-prinsip kan, kalau hukum internasional lingkungan ini kan bukan hanya perjanjian-perjanjian yang saya bilang tadi. Jadi ada juga ya itu kan prinsip-prinsip hukum internasional international law seperti no harm principle gitu kan, atau duty to notification. Jadi kalau dilanggar no harm principle ya mungkin bisa dibawa ke ICJ ke negaranya. Misalnya mengakibatkan matinya binatang gitu kan. Tapi kalau menyebabkan binatang itu pindah ke negara lain, saya gimana tuh caranya? Nah, agak bingung juga. Gitu. Jadi tapi kalau gimana? Iya, apa aja sangat menarik memang. Saya nggak bisa dengar, maaf Mas. Sangat menarik memang materi kita hari ini, sampai ke mereka peduli tentang marga satwa. Ya itu memang paling utama sih menurut saya. Iya. Satu lagi nih Pak Ibnu. Boleh nggak apa-apa. Pertanyaan ya. Kayaknya saya pilah-pilah dulu yang yang lagi. Ini aja deh, dari si Pebila ya. Bagaimana suatu negara memberikan pertanggungjawaban? Nah, ini sangat menarik nih. Memberikan pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan
apabila mereka selalu mengabaikan suatu perjanjian internasional, misalnya Indonesia itu ya. Jika suatu negara itu mengabaikan suatu perjanjian, bagaimana pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan itu di negara-negara tetangga mungkin, Ibnu? Ya, kalau di negara-negara tetangga kita bisa memang itu masalah utamanya gitu kan. Masalahnya itu karena hukum internasional itu kita mengacu pada perjanjiannya, kemudian kepada prinsip-prinsipnya, ya kan. Jadi kalau memang nggak diatur di perjanjiannya, misalnya anggaplah tadi di CBD gitu kan, diatur tentang bagaimana cara kalau terjadi perusakan di negara lain, ya kan, kerusakan lingkungan lain, kita bisa bawa ke ICJ, mahkamah, ya kan. Tapi itu pun harus itu susahnya kalau di ASEAN agak bisa dibilang lebih sulit dibanding negara-negara lain. Anggaplah ini pertanyaannya Indonesia gitu ya. Anggaplah ini pertanyaan Indonesia melakukan kebakaran kerusakan lingkungan di Malaysia atau Singapura yang kita bahas gitu kan. Nah, agak sulit kenapa? Karena di ASEAN ini ada perjanjiannya yang khusus untuk membahas ini. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, bukan membahas tentang asap lintas batas karena kebakaran hutan. Nah, di situ sendiri lebih lemah lagi untuk penyelesaian sengketanya. Jadi karena ASEAN ini kita ada namanya ASEAN Way kan. Negara-negara ASEAN ini prinsipnya adalah damai, semuanya penyelesaian sengketanya damai. Jadi kalau ada yang mulai, anggaplah dulu Singapura pernah membahas kebakaran Indonesia ini, dia ngomong di UN, General Meeting UN dulu, dia ngomong di UN bahwa Indonesia telah merusak, asapnya sudah sampai ke negara saya. Itu aja Indonesia sudah menegur gitu. Baru ngomong dikit aja di UN, Indonesia langsung tegur Singapura. Ya kan? Kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Ini kan masalah ASEAN. Kita udah janji di ASEAN kita selalu mainnya musyawarah mufakat gitu kan. Kamu jangan ngomong-ngomong gini. Itu langsung kasus itu hilang gitu. Jadi memang yang harus dirubah itu pertama ASEAN Way. ASEAN Way ini bisa dirubah untuk kasus-kasus kayak masalah masalah lahan gitu kan, misalnya masalah daerah jurisdiksi negara, kita nggak, ASEAN Way ini hilang gitu kan. Kita pernah ada masalah dengan Malaysia tentang pulau gitu kan, merebutkan pulau, itu kita bawa ke ICJ, itu ASEAN Way yang tadinya baik-baik musyawarah segala macam hilang. Nah, kita maunya memang untuk masalah lingkungan ini dikesampingkan juga, cuman sampai sekarang itu agak mustahil gitu. Negara-negara nggak mau karena ya hutan saya gitu kan, Indonesia apalagi hutannya paling banyak, dia nggak mau gitu negara lain boleh ikut. Hutan kita paling banyak, kalian nggak ada hutannya tapi ngomongnya banyak gitu. Jadi kita bagi Indonesia ya kerusakan lingkungan itu udah nggak bisa, bagi negara-negara yang kena dampaknya itu hopeless gitu, mereka mau apa gitu, nggak bisa apa-apa. Nah itu, jadi saat ini jujur aja yang saya tahu tidak ada yang bisa diapa-apain gitu, kecuali sudah diatur di perjanjiannya dan di perjanjiannya, seperti kasus tadi di Nicaragua atau beberapa kasus lainnya juga yang pasti nggak di ASEAN gitu. Di ASEAN agak sulit. Mungkin itu bisa menjawab gitu ya. Satu lagi ya Pak Ido, kayaknya sangat menarik. Ya nggak apa-apa. Saya di sini ada nggak apa sih. Pertanyaan dari Farhan Mahendra ya. Melihat dari sudut pandang hukum lingkungan di Indonesia yang masih menggunakan sudut pandang antroposentris, apakah masih relevan dipakai pada perkembangan hukum lingkungan internasional pada saat ini? Perlu kita ketahui antroposentris itu ialah melihat permasalahan lingkungan itu dari sudut kepentingan manusia. Dari sudut kepentingan manusia. Kira-kira apakah masih relevan dengan perkembangan hukum lingkungan internasional pada saat ini? Coba ya, saya biar bisa ini, saya lihat dulu pertanyaan di mana biar saya bisa baca. Tapi ya, tentu saja masih relevan ya. Ya kan? Karena kan ya terutama kita lihat dari dia pertanyaan ada di sini ya. Coba saya bisa. Jadi intinya
apakah masih relevan untuk peraturan hukum lingkungan di nasional kan bersifat antroposentris, melihat kepentingan melihat lingkungan hidup itu dari kepentingan manusia. Apakah masih relevan dengan perkembangan lingkungan hidup? Tentu masih relevan karena ini kita pernah diskusi beberapa pakar di sini ya, di New Zealand ini kan ada beberapa yang pakar hukum internasional lingkungannya gitu kan. Memang justru itu yang mereka mau tekanin, di luar itu justru nggak ada kan. Mereka nggak peduli, malah kadang-kadang urusannya kayak gimana, pokoknya kerusakan lingkungan itu seperti ini. Nah, justru mereka sekarang itu pengen melihat sumbernya gitu kan. Sumber kerusakannya itu dari mana? Mungkin kulturnya itu bisa dirubah sebelum. Jadi gimana mereka approach contohnya ke hutan. Bagaimana perilaku manusia approach hutan itu mungkin itu yang harus diatur dulu di internasional. Sekarang ini di perjanjian internasional itu nggak dibahas sampai ke sedetail itu, hanya di atasnya aja. Nah, mungkin ya justru saya bilang justru sangat penting gitu, sangat relevan ya kan. Kedepannya mungkin harus dibahas perubahan bukan orangnya itu harus dirubah gitu kan. Orangnya, negaranya itu harus berubah cara mereka approach ke lingkungan. Jadi mungkin itu ya agak sulit untuk dibawa ke perjanjian internasional. Namun seperti yang saya diskusikan beberapa pakar di sini, mereka pengen itu gitu sebenarnya. Cuman mereka masih gimana cara memasukkan itu ke hukum internasional, itu agak sulit. Karena setiap negara berbeda kan. Baik, kita tutup ya untuk pertanyaannya karena ini sudah mau waktu zuhur juga ya, ada jam 12. Mungkin boleh izin Pak Ibnu di share screen-nya boleh tutup. Oh iya, bentar ya, caranya. Baik, kita masuk ke penghujung acara daripada kuliah umum itu ya. Yang menjadi catatan saudara dalam kuliah umum ini perlu kita ketahui bahwasanya filosofi daripada hukum lingkungan itu ada istilah yang namanya man in nature. Jadi manusia itu merupakan bagian daripada lingkungan hidup. Apapun yang terjadi pada lingkungan hidup itu pasti akan berdampak kepada manusia, akan berdampak kepada kita. Nah, yang kedua itu ada namanya man in nature, man and nature. Manusia itu merupakan majikan daripada lingkungan hidup, saudara. Kenapa? Kira-kira manusia itu merupakan majikan daripada lingkungan hidup. Karena manusia itu merupakan makhluk yang paling sempurna, ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang mempunyai akal, pikiran untuk mengelola lingkungan hidup. Seperti yang dipaparkan oleh narasumber kita. Begitu banyak usaha-usaha negara-negara, masyarakat internasional untuk mengelola, menjaga lingkungan hidup itu dalam suatu bentuk peraturan perjanjian internasional itu. Jadi dengan kuliah umum ini jangan kita hanya belajar untuk mengetahui apakah aturan-aturan tentang perjanjian tentang lingkungan hidup, namun secara aksi, secara di kehidupan kita haruslah tetap kita menjaga lingkungan hidup itu. Karena apa? Karena akan berdampak pada kita sendiri dan akan berdampak kepada manusia generasi yang akan datang. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Ibnu Sitompul yang begitu mau untuk mengajari kami ya tentang hukum lingkungan internasional, tentang perjanjian-perjanjian bagaimana perjanjian internasional terhadap kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas negara Indonesia. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kami dan bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya ya Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Semoga Bapak sehat-sehat selalu ya Bapak Ibnu. Amin, sama-sama. Boleh juga nanti boleh sharing-sharing juga kepada anak-anak International Law Student Association yang ada di Fakultas Hukum USU, bagaimana nanti mereka bisa melanjutkan mungkin master degree-nya di sana. Tentu saja ya, kita perlu banyak orang sih.
boleh nanti anak-anak Ilsa kalau mau minta kontak daripada Bapak Ibnu boleh minta sama saya nanti ya. Ya, siap. Oke, sampai sini kuliah umum kita saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu untuk kita semua ya. Terima kasih banyak Pak Ibnu Tompul. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.